Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo di gedung DPRD Kabupaten Pati diwarnai kericuhan. Dua kelompok massa yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dengan massa pendukung Sudewo terlibat bentrokan hingga baku hantam di luar gedung DPRD. Beginilah suasana kericuhan antara masyarakat Pati Bersatu dengan massa pendukung Sudewo di luar gedung DPRD Pati pada Kamis siang. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB yang hendak memasuki gedung dikejar hingga dipukuli sekelompok massa pendukung Bupati Sudewo. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan, sebelumnya kedua belah pihak telah menyepakati untuk mengawal jalannya rapat dengan tertib. Namun demikian, situasi menjadi tidak terkendali lantaran diduga adanya provokasi massa. Sedikitnya 500 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya rapat pansus kali ini. Ini hari ini kita tadi mengamankan pansus terkait dengan pemanggilan Pak Bupati sebagai saksi di DPRD Kabupaten Pati. Kemudian dari pansus ini, dari kedua belah pihak massa pendukung, kita kasih kesempatan untuk mengikuti masing-masing perwakilan dengan catatan menjaga kamtipmas atau ketertiban pansus. Nah, setelah selesai, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Bupati meninggalkan DPRD. Namun ada kelompok pendukung dan yang kontra yang saling bersetegang, ya, sempat bersetegang. Akhirnya kita amankan di depan kantor DPRD ini, ya, dari massa AMPB dan juga massa pendukung Pak Bupati. Kita ajak mereka untuk komunikasi sama-sama untuk menarik diri, ya, baik dari pendukungnya Pak Bupati Pati dan juga massa pendukung dari AMPB yang ada di alun-alun, sehingga tidak ada terjadi nanti konflik atau pertikaian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis NTV Syukron Hamdani yang saat ini ada di Pati. Syukron, selamat sore. Apa yang menjadi penyebab utama atau apa yang melatar belakangi tiba-tiba bentrok terjadi antara dua kelompok massa? Ya, selamat sore Mona, selamat sore Irsal dan juga pemirsa Nusantara TV. Dapat kami sampaikan rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati kembali bergulir hari ini. Namun rapat ini diwarnai dengan adanya aksi bentrok antar dua massa, yakni massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan juga massa dari pendukung Bupati Pati Sudewo. Nah, bentrok sendiri ini awalnya disebabkan adanya provokasi dari massa, apalagi saat pentolan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini tiba di depan DPRD Pati dan hendak masuk ke dalam gedung DPRD Pati dan mengikuti jalannya rapat pansus. Namun demikian, massa dari pendukung Bupati Pati Sudewo ini terpancing dengan adanya kedatangan para pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dan juga dari keterangan kepolisian, hal ini disebabkan adanya provokasi-provokasi yang timbul di tengah-tengah massa yang tengah menunggu di luar gedung DPRD Kabupaten Pati. Begitu, Mona. Seperti apa suasana kericuhan yang terjadi di dalam ruang sidang, Syukron? Ya, Mona, untuk jalannya sidang sendiri ini berjalan dengan cukup kondusif. Namun demikian, ratusan aparat ini disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang, sehingga jalannya sidang ini berjalan cukup kondusif. Namun demikian, kericuhan terjadi di luar gedung DPRD Kabupaten Pati, yakni massa dari pendukung Bupati Pati Sudewo yang berkumpul di gerbang DPRD sebelah utara, serta kedatangan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dari sebelah selatan, sehingga ini menimbulkan kericuhan serta bentrok yang terjadi di depan gedung DPRD Pati. Bahkan salah satu pentolan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Teguh Istianto, ini menjadi salah satu korban dari kericuhan tersebut, yakni menerima beberapa pukulan dari massa. Namun demikian, jalannya sidang rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati bisa berjalan dengan lancar dan sampai berakhirnya sidang, rapat berjalan dengan begitu kondusif. Begitu, Mona.
Apakah ada warga sipil lainnya mungkin yang juga turut menjadi korban akibat intimidasi dari kedua kelompok massa? Ya, Mona dan juga pemirsa Nusantara TV dapat kami sampaikan bahwa bentrokan yang terjadi ini memang suasananya cukup panas. Namun demikian, bentrokan ini berjalan cukup tidak terlalu lama dan bisa diamankan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian melakukan diskusi, melakukan mediasi terhadap kedua belah massa dan menahan massa agar mereka tidak kembali bentrok. Begitu, Mona. Untuk Ya, apa yang dilakukan aparat kepolisian dalam hal mengendalikan situasi yang ricuh pada saat itu? ya, Mona dan juga pemirsa Nusantara TV dapat kami sampaikan bahwa sedikitnya ada 500 personil gabungan dari kepolisian, TNI, serta dari beberapa pihak terkait ini mengamankan jalannya sidang rapat pansus angket pemakzulan Bupati Pati. Sebelum angket pansus ini berjalan, sebelumnya pihak kepolisian juga melakukan langkah-langkah pencegahan berupa melakukan kesepakatan dengan kedua massa, kedua belah pihak agar melakukan aksinya ini dengan kondusif, tidak ada bentrokan. Namun demikian, massa ini memang sempat terpancing saat massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini tiba di depan gedung DPRD Kabupaten Pati. Namun demikian, hal itu bisa diminimalisir pihak polisian dengan melerai kedua massa serta melakukan mediasi agar jalannya rapat pansus angket ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Begitu, Mona. Jadi seperti apa, Syukron, kesimpulan dari rapat hak angket pemakzulan Bupati Sudewo ini dan apa agenda berikutnya? Ya, Mona, untuk agenda rapat pansus hak angket Bupati pemakzulan Bupati Pati kali ini yakni dengan mendatangkan Bupati Pati Sudewo sebagai saksi dalam hak angket yang digulirkan DPRD Kabupaten Pati. Jalannya rapat sendiri, Bupati Pati ini dicecar dengan beberapa pertanyaan, mulai dari sejumlah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dalam kepemimpinannya, serta adanya PHK sepihak yang dilakukan terhadap pegawai Rumah Sakit Suwondo Pati. Tim pansus hak angket Bupati pemakzulan Bupati Pati sendiri dalam hal ini masih menghimpun keterangan dari Bupati serta keterangan lainnya dan akan mendalami di dalam internal dari tim sendiri. Begitu yang dapat kami sampaikan, Mona. Terima kasih Syukron Hamdani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa TV Prime